Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membongkar rahasia untuk mencapai kebebasan finansial yang sering terasa mustahil. Banyak dari kita berpikir kalau mau kaya dan bebas finansial, kita harus menang lotre atau melakukan investasi besar-besaran yang berisiko tinggi. Padahal, kuncinya sama sekali bukan itu. Kunci kebebasan finansial sejati adalah konsistensi. Dan kita akan membuktikannya melalui sebuah konsep yang saya sebut Challenge 90 Hari. Kenapa harus 90 hari? Karena menurut berbagai penelitian, ini adalah durasi minimum yang dibutuhkan otak kita untuk membentuk kebiasaan baru yang benar-benar melekat. Kalau kita bisa melakukan langkah-langkah kecil yang benar secara konsisten selama 3 bulan penuh, kebiasaan keuangan yang baik itu akan menjadi bagian dari diri kita, otomatis, tanpa perlu dipikirkan lagi. Masalah utama yang dihadapi banyak orang dalam perjalanan finansial adalah perasaan kewalahan. Financial freedom itu rasanya terlalu besar, terlalu jauh, dan kita nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya apa? Kita menunda-nunda. Atau yang lebih parah, kita nekat mengambil langkah besar yang berisiko tanpa dasar yang kuat. Prokrastinasi inilah musuh utama kesuksesan finansial Anda. Nah, Challenge 90 hari ini dirancang khusus untuk menghancurkan rasa kewalahan itu. Kita nggak akan bicara soal investasi ribuan dolar atau target yang muluk-muluk di FX. Kita akan fokus pada tugas-tugas kecil harian, mini task, yang hanya butuh waktu 15 menit dari hari Anda. Bayangkan, cuma 15 menit sehari untuk mengubah total masa depan finansial Anda. Ini sangat bisa dilakukan, kan? Jadi, apa saja yang akan kita lakukan dalam 90 hari ini? Kita akan fokus pada 4 pilar utama. Pertama, mengatur anggaran yang realistis dan benar-benar bisa dijalankan. Kedua, melacak setiap rupiah yang keluar, sekecil apapun itu. Ketiga, belajar dasar-dasar investasi yang aman dan masuk akal untuk pemula. Dan yang paling penting, pilar keempat, mengembangkan mindset yang kuat untuk menghindari jebakan impulsive buying atau pembelian impulsif yang sering menguras kantong. Sekarang, mari kita lihat contoh rencana 30 hari pertama. Ini adalah fase fondasi yang paling krusial, jadi perhatikan baik-baik. Hari pertama adalah hari gajian. Begitu notifikasi gaji masuk ke ponsel Anda, langsung bertindak. Jangan ditunda. Langkah pertama, buka rekening bank terpisah. Idealnya 3, untuk kebutuhan sehari-hari, 1 untuk dana darurat, dan 1 lagi khusus untuk investasi. Ini penting untuk memisahkan mentalitas pengeluaran dan tabungan. Dan yang terpenting dari semuanya, segera transfer minimal 10% dari pendapatan Anda langsung ke rekening investasi. Prinsipnya adalah pay yourself first atau bayar diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum membayar tagihan lain. Lalu, dari hari kedua hingga hari ke-14 kita masuk ke fase pencatatan. Tugas Anda sederhana. Catat setiap sumber pemasukan dan setiap pengeluaran setiap rupiah. Sekecil apapun, dari biaya parkir Rp2.000 sampai kopi pagi yang Anda beli. Gunakan aplikasi pencatat keuangan di ponsel atau buku catatan kecil. Mana saja yang nyaman. Tujuannya bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk mendapatkan data mentah, gambaran utuh tentang kemana uang Anda sebenarnya pergi selama ini. Anggap ini sebagai proses audit pribadi. Tiba di hari ke-15, ini adalah waktunya review. Kumpulkan semua data pencatatan Anda selama 2 minggu terakhir. Sekarang, bagi pengeluaran itu ke dalam 2 kategori besar. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu seperti biaya sewa atau cicilan rumah, tagihan listrik, dan belanja bahan makanan pokok. Sementara keinginan itu seperti langganan streaming yang jarang Anda tonton, jajan kopi setiap hari, atau belanja online barang yang tidak mendesak. Dengan visualisasi yang jelas seperti ini, Anda pasti akan terkejut melihat seberapa banyak uang yang sebenarnya terbuang untuk hal-hal yang tidak esensial. Selanjutnya, dari hari ke-16 hingga hari ke-25, kita masuk ke fase disiplin. Tantang diri Anda untuk mencoba hidup tanpa jajan online, atau melakukan pembelian impulsif sama sekali selama periode ini. Ada satu trik ampuh. Jika Anda ingin sekali membeli sesuatu yang bukan kebutuhan, tunda selama 24 jam. Jangan langsung beli saat itu juga. Anda akan kaget, seringkali keinginan kuat itu hilang begitu saja keesokan harinya. Ini membuktikan bahwa itu bukan kebutuhan, melainkan hanya dorongan emosi sesaat. Di akhir bulan, dari hari ke-26 hingga hari ke-30, adalah waktunya evaluasi. Lihat kembali kemajuan Anda selama sebulan ini. Apakah pola pengeluaran Anda jadi lebih teratur? Apakah Anda berhasil menyisihkan minimal 10% dari pendapatan Anda untuk investasi? Dari evaluasi ini, tetapkan target yang sedikit lebih tinggi untuk bulan berikutnya. Misalnya, menambah alokasi investasi menjadi 15%, atau berkomitmen membaca 1 buku tentang investasi dasar. Dan bagaimana dari hari ke-31 hingga hari ke-90?
Sederhana, ulangi siklus 30 harian ini. Lakukan pencatatan, review, disiplin, dan evaluasi. Setiap 30 hari, Anda akan menjadi versi yang lebih cerdas dan lebih disiplin secara finansial dari diri Anda sebelumnya. Ingat, konsistensi adalah kekuatan pengali terbesar dalam membangun kekayaan. Jika Anda konsisten dan berkomitmen penuh menjalani tantangan ini selama 90 hari, hasil yang akan Anda dapatkan bukan hanya sekadar nominal uang di rekening. Anda akan melihat pola pengeluaran yang jauh lebih rapi. Anda akan memiliki cikal bakal dana darurat yang membuat Anda bisa tidur lebih nyenyak di malam hari. Dan yang paling berharga dari semuanya, Anda akan merasa memegang kendali penuh atas keuangan dan masa depan Anda. Perasaan berdaya ini tak ternilai harganya. Ingat teman-teman, kebebasan finansial itu bukan hanya soal punya banyak uang. Ini soal punya pilihan dalam hidup dan rasa aman yang sejati. Jadi, jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat tidak akan pernah datang. Waktu yang tepat adalah sekarang. Ambil langkah kecil pertama Anda hari ini juga. Mulai challenge 90 hari Anda. Dan saya jamin, kita akan bertemu di puncak kebebasan finansial. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.